guys, Rifki here. Your go-to food technology dari RWTH Aachen, Germany. Ja, ich habe studiert in Deutschland an der RWTH Aachen, Fachrichtung Lebensmittel Verfahrenstechnik. Kali ini gue pengen sharing info yang sangat penting banget buat lo yang mau ngegedein otot, buat lo yang mau nurunin berat badan, atau buat lo yang cuma pengen fit, tetap sehat sampai tua. Jadi ini ada 13 makanan yang high protein, tapi dia harus ada setiap hari di kulkas lo. Mau tahu apa itu? Ikutin terus. Jadi protein itu bukan aja cuman buat ngegedein otot guys. Dia itu sangat penting banget buat kesehatan tubuh. Mulai dari membentuk otot sampai produksi hormon. Juga untuk kesehatan kulit dan rambut. Jadi benar-benar protein ini adalah the real deal. Gitu guys. Nah, di sini gue pengen ngejelasin kenapa dia penting dan berapa banyak yang lu harus konsumsinya setiap hari. Juga makanan apa aja sih yang mengandung protein yang tinggi. Terus banyak kan yang bilang ke gue ya, wah bang, gue nggak punya duit, masa gue makan daging terus? Gue kan masih mahasiswa. Tenang, nggak cuma daging aja bro. Santai, ada juga yang murah, tapi proteinnya juga tinggi. Jadi dengerin baik-baik. Jadi gini ya, protein itu adalah satu dari 3 makronutrien yang harus dikonsumsi setiap hari bersamaan dengan lemak dan juga karbohidrat. Jadi ketiga unsur ini harus wajib dikonsumsi setiap hari. Kalau enggak, tubuh kita enggak ada bangunannya. Sama aja dengan rumah ya, kalau kita enggak punya kerangka bangunan, ya rumahnya runtuh. Nah, ini protein itu termasuk daripada itu yang wajib ada di dalam tubuh. Buat kalian yang doyan olahraga, protein memang dibutuhkan karena tubuh itu kan butuh meregenerasi sel-sel otot yang rusak setelah olahraga. Nah, proteinlah yang membantu itu. Ya, protein itu bisa ngebantuin untuk menstabilkan kadar gula darah. Jadi benar ya, kalau kita makan protein itu, kita akan merasa lebih kenyang. Nah, itu karena dia bisa menstabilkan kadar gula darahnya itu ya. Dan juga buat kalian yang mau menurunkan berat badan atau yang mau membentuk otot, protein adalah yang terpenting di situ. Jadi mengkonsumsi protein itu memang wajib setiap hari supaya semuanya bisa terkendali. Berapa banyak protein yang perlu kita konsumsi setiap harinya? Bagi kita-kita atau orang dewasa ya, yang memang hidup sehat dan tidak ngapa-ngapain, kita butuhkan 0,8 0,8 gram protein per kilogram berat badan. Dan buat yang suka nge-gym setiap hari, itu diharuskan makan antara 1,2 sampai 1,5 gram protein per kilogram berat badannya. Tapi buat lo seorang atlet atau seorang fotomodel yang memang hari-hari harus nge-gym terus dan badannya harus tetap jadi gitu, karena sumber keuangannya itu datang dari situ, lo harus makan kira-kira 2 gram protein per kilogram berat badannya. Jadi seperti gitu hitungannya ya. Untuk yang biasa-biasa aja seperti gue nih nggak ngapa-ngapain 0,8. Tapi buat lu tuh yang kayak foto model yang memang badannya gede banget, itu yang memang dari situ datang duitnya, itu harus makan 2 graman ya. Tapi buat lo yang memang cuma mau olahraga terus supaya badan lo tetap stabil, itu harus antara 1,2 sampai 1,5 gram protein per kilogram berat badan, oke? Terus pertanyaannya, kenapa protein yang datangnya dari hewani itu lebih mudah diserap ke dalam tubuh? Nah, jawabannya begini ya. Karena protein yang datangnya dari hewani itu mempunyai struktur yang hampir mirip dengan protein yang ada dalam tubuh kita, sehingga dia lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, tapi bukan berarti protein yang datang dari nabati itu lebih jelek. Tidak, tetap protein nabati juga sama bagusnya, hanya karena strukturnya agak sedikit berbeda, dia perlu dibantu oleh protease. Nah, si protease itu misalnya bisa datang dari pepaya karena dia punya papain dan juga dari nanas. Nah, jadi
protease dari buah-buahan itu membantu protein untuk bisa masuk ke dalam atau diserap ke dalam tubuh sehingga mereka strukturnya akan berubah menjadi lebih mirip lagi dan lebih mudah diserap. Jadi begitu ya. Buat kalian yang vegan, jangan lupa untuk makan pepaya sebelum kita mengkonsumsi protein atau nanas ya, karena mereka mempunyai enzim atau protease yang bisa membantu menyerap protein yang penting itu ke dalam tubuh. Oke ya? Makanan yang tinggi protein yang gue rekomendasikan adalah quark. Quark ini keju putihnya Jerman ya. Dia cari aja yang rendah lemak. Nah, quark ini bagus karena dia rendah kalori dan bisa bikin lo kenyang lebih lama. Yang nomor dua adalah telur ayam. Telur ayam ini superfood. Dia mempunyai 7 gram protein di dalam satu butirnya. Jadi makanlah telur ayam. Dan jangan lupa makan telur ayam itu harus kuning dan putihnya. Jangan cuma putih telur aja. Salah besar. Oke? Pilihan nomor 3 adalah dada ayam dan dada kalkun. Dia adalah pilihan daging yang rendah lemak. Jadi bagus sekali. Dia memberikan 30 gram protein loh dalam satu porsinya. Jadi sangat bagus sekali. Berikutnya adalah tahu. Tahu ini sumber protein nabati yang tidak kalah loh daripada daging ya. Jadi sangat bagus sekali. Dan selain daripada itu ada juga lentil. Lentil ini sangat tinggi proteinnya dan dia adalah protein nabati. Dan juga seratnya itu dikandung oleh lentil ini sangat tinggi sekali. Jadi selain dia bisa membantu proteinnya, juga melancarkan pencernaan. Berikutnya ada tuna kalengan, terus juga ada keju cottage, dan kacang. Kacang jangan lupa ya, dia punya omega 3 yang sangat tinggi, jadi bagus selain proteinnya. So, di peringkat nomor 9 itu ada filet ikan cod. Dia juga mengandung protein yang cukup tinggi ya, ikan cod. Setelah itu di peringkat 10 ada buncis. Buncis juga mengandung protein yang cukup tinggi. Setelah buncis ada quinoa. Quinoa itu adalah biji-bijian yang datang dari Amerika Selatan ya. Dia juga bisa dipakai sebagai sumber protein yang baik. Terus berikutnya ada ikan salmon. Itu berada di peringkat 12 loh. Ya. Jadi tahu masih lebih tinggi proteinnya daripada ikan salmon. Oke. Dan di peringkat nomor 13 yang terakhir ditempati oleh daging sapi. Jadi tahu masih lebih tinggi ya daripada daging sapi. Oke, karena daging sapi itu peringkatnya di nomor 13 yang terakhir lagi di sini di dalam daftar gue. Ini dapatnya gue dari zaman kuliah loh. Jadi nggak berubah-berubah begini terus. Ternyata yang lain justru kayak lentil, tahu kan mengejutkan, buncis masih jauh lebih tinggi proteinnya daripada daging sapi. Oke, semua jelas kan? Jadi pada kesimpulannya sumber protein itu banyak sekali ya. Jadi bukan cuma daging sapi aja. Buat kalian yang masih mahasiswa, jangan marah-marah ya. Karena masih banyak loh sumber protein yang lain yang lebih murah daripada daging sapi. Bahkan dada ayam aja lebih tinggi loh proteinnya daripada daging sapi. Tahu juga sama, udah lebih murah, lebih tinggi lagi proteinnya. Tapi intinya begini guys, bahwa protein ini jangan ngefans cuma pada satu protein saja. Kita sebaiknya selalu menggabungkan protein nabati maupun protein hewani supaya kalian mendapatkan asam amino yang lengkap. Asam amino itu kan gunanya untuk apa? Untuk memproduksi hormon-hormon dan menyerap nutrisi-nutrisi yang penting ke dalam tubuh. Oke? Nah, semoga tips ini bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi pada video berikutnya ya. Rifki pamit dan undur diri. Jangan lupa share, like, dan komen dalam video ini. Hasta luego, ciao.